Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali pada hari ini kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini adalah Mujizat Tuhan Yesus. Kita buka bersama di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat 30. Sekali lagi Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya-tanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca bahkan mendengarkan begitu banyak pengajaran dan khotbah-khotbah firman Tuhan yang membahas tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Di dalam pasal ini pun dari ayat 1 sampai ayat 10, kemudian dari ayat 22 sampai ayat 26, di sana menceritakan juga tentang salah satu mujizat yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Semua tanda dan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah kenyataan, ya, semuanya adalah benar adanya dan terjadi dalam berbagai macam cara dan juga terjadi di berbagai tempat, di banyak tempat. Kita yang pernah membaca dan mendengarkan kisah tentang mujizat Tuhan Yesus tentunya dibuat takjub, ya. Kita terpesona dengan setiap hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Nah, sekarang melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berhenti sejenak dan memikirkan, merenungkan setiap mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu. Semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, di dalamnya pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, melalui percakapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di dalam perikop dari ayat 27 sampai ayat 30 yang tadi kita sudah baca ini, akan membantu kita merenungkan mujizat-mujizat Tuhan Yesus serta apa maksudnya bagi setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Nah, di sini ada 3 hal yang diajarkan kepada kita dalam menyikapi mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar bahwa mujizat-mujizat Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang benar. Di dalam ayat 29, ketika Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Ya, Tuhan Yesus menanyakan bagaimana pandangan, bagaimana pendapat murid-murid terhadap Tuhan Yesus tentang siapakah Tuhan Yesus ini. Kemudian Petrus dengan tegas, dengan berani dia berkata bahwa engkau adalah Mesias. Dan bahwa memang benar bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang benar. Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan juru selamat umat manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, ya, salah satunya adalah mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Itu memberikan kesaksian tentang diri Tuhan Yesus sendiri. Dan murid-muridnya pada zaman itu sudah menjadi saksi mata di mana mereka menyaksikan secara langsung perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun mengakui sendiri, ya, dan mereka meyakini bahwa mujizat Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Pengakuan mereka antara satu murid dengan murid yang lain semuanya sama, yaitu bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan mujizat. Petrus mewakili murid-murid yang lain dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah benar-benar Mesias, ya, orang yang diutus, ya, pribadi yang diutus dan diurapi oleh Tuhan, yang dinanti-nantikan kehadirannya. Di sini Petrus menunjukkan bahwa bagi dirinya Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh bermakna. Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh penting dalam kehidupannya. Kebenarannya bukan hanya di otak saja, ya, pengakuannya Petrus itu tidak hanya dalam pikirannya saja, tetapi Petrus sungguh memahami bahwa Tuhan Yesus ini adalah benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan banyak orang.
Hal inilah yang menjadi bahan perenungan bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hal ini pun yang harus selalu kita pahami dan kita ingat. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, ya, Mesias yang benar, yang sanggup melakukan banyak mujizat, yang sanggup melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Mujizatnya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Mujizatnya Tuhan Yesus bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak hanya pada zaman dahulu, ya, seperti kisah-kisah yang kita lihat dalam Alkitab, tetapi zaman sekarang pun dalam kehidupan kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi. Tetapi saat ini pun kita belajar bahwa kehidupan kita benar-benar memerlukan mujizat. Jangan sampai kita hanya mendengar kisahnya saja, membaca kisahnya saja, mendengar kesaksian orang saja bagaimana mereka mengalami mujizat. Tentunya kita juga rindu merasakan mujizat itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di dalam Yeremia 32 ayat 27, ya, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku?" Kemudian di dalam Ayub 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Ia," yaitu Tuhan, "melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya." Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang sanggup melakukan mujizat. Dan ini yang harus selalu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita menyembah Allah yang benar, Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Oleh sebab itu kita percaya juga dalam kehidupan kita, ketika kita meyakini Dia, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka mujizat itu pun juga akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ya, dari setiap mujizat-mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan, yaitu adalah untuk merasakan mujizat Tuhan harus percaya. Untuk menjadi seorang Kristen sejati, pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, kita harus benar-benar percaya dengan tulus hati bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan itu. Murid-murid Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mempraktekkan hal ini, yaitu mempercayai Tuhan Yesus. Tentunya sebagai manusia biasa, awalnya kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan membuat murid-murid pada saat itu terkejut, ya. Wah, bagaimana bisa Tuhan melakukan hal-hal seperti ini? Tentunya dalam kedagingan mereka, dalam kemanusiaan mereka terkejut. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena mereka semakin percaya kepada Tuhan, mereka menyaksikan secara langsung setiap mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu, maka mereka pun percaya. Iman mereka pun terbangun. Mereka meyakini bahwa mujizat Tuhan Yesus itu nyata dalam setiap kehidupan manusia. Hal ini pun yang juga harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Tentunya kita semua rindu merasakan mujizat seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kita rindu merasakan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan cara utama untuk bisa merasakan mujizat Tuhan itu adalah dengan percaya. Meyakini bahwa benar-benar Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa mujizat itu nyata dalam diri kita kalau kita saja meragukan, ya, bahkan tidak percaya kepada mujizat itu. Tentunya dari hal ini mengingatkan, jika kita ingin merasakan mujizat, maka percayalah. Percaya kepada Tuhan Yesus dan percayalah bahwa kuasanya, mujizatnya nyata saat kita benar-benar menaruh kepercayaan kepada Dia. Matius 17 ayat 20 di sana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sekiranya kita ini benar-benar percaya, ya, bahkan dikatakan, digambarkan sebagai sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Ini Tuhan Yesus sudah mengatakan, Tuhan Yesus sudah bilang secara langsung, ya, bahwa jika engkau percaya, ya, memiliki iman, ya, maka tidak ada yang mustahil, semuanya itu akan terjadi, termasuk mujizat-mujizatnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita renungkan dari setiap mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita adalah ketika kita setia kepada Tuhan, jangan karena mujizat Tuhan Yesus saja. Di dalam ayat yang ke-30,
Di sana dikatakan bahwa lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Yesus diutus Bapa ke dunia bukan untuk menyenangkan dan memuaskan keinginan manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus melarang murid-muridnya dalam ayat ini untuk memberitahukan orang lain bahwa Dia adalah Mesias. Selain karena orang harus menemukan hal itu secara pribadi, juga tujuannya adalah supaya orang-orang mengiring Tuhan Yesus tidak dengan motivasi yang salah. Tuhan Yesus ingin agar orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang tersebut benar-benar menemukan secara pribadi, menemukan sendiri bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias dan bahwa di dalam Tuhan Yesus ini ada mujizat. Karena Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang mengiring Dia karena hanya ingin mencari mujizat saja. Nah, banyak orang yang lebih suka mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan kesulitan dan memenuhi kebutuhan. Padahal Tuhan Yesus datang terutama ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah utama dari manusia, yaitu dosa. Oleh sebab itu tujuan kita mengiring Tuhan Yesus jangan salah. Jangan hanya karena menginginkan mujizat Tuhan Yesus saja baru kita mau percaya kepada Tuhan. Tetapi kiranya kita mengiring Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus karena kita benar-benar mengenal Dia, karena kita benar-benar mengasihi Dia, mengakui Dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, sebagai juru selamat satu-satunya dalam setiap kehidupan kita, sebagai Tuhan yang layak kita puji dan layak kita sembah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dan untuk merasakan setiap mujizat Tuhan, kita harus percaya. Dan ketika kita mengiring Tuhan Yesus, ya, ketika kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, tujuan kita bukan hanya untuk mencari mujizat saja, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita hidup menyenangkan Dia sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akhiri renungan kita dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang kembali kami bisa dengarkan pada hari ini. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya semakin hidup, berkenan di hadapan Tuhan, semakin setia mencari Tuhan, membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga besar GPD LSAD Magelang menuruti perintah-Mu dan tinggal dalam kasih-Mu, sehingga sukacita-Mu ada di dalam kami dan sukacita kami menjadi penuh. Kami aminkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.